Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kelancaran dan keberkahan rizki mengikuti keluarga kita semuanya. Jangan lupa ikuti sampai selesai. Dalam suatu kehidupan sehari-hari, kadangkala kita temui, yaitu teman kita atau saudara kita atau seseorang juga mencela maupun memuji pada orang lain. Dan itu ternyata prosesnya sangat-sangat cepat. Ingat, menghina orang lain adalah perbuatan yang tercela. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukainya. Saudaraku, orang yang suka menghina dan mencaci kepada orang lain biasanya memiliki sikap yang sombong. Selain itu juga, menghina adalah suatu perbuatan yang dapat menyakiti hati orang lain. Menurut pengertian secara umum, kata menghina dalam hal ini adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibatnya, perbuatan tersebut seseorang menjadi malu, hilang martabatnya, atau hilang harga dirinya. Dalam etika Islam juga mencela atau menghina itu sesuatu yang dilarang. Secara hukum pun dalam hal ini mencela dan menghina adalah juga dilarang. Jika ada seseorang yang menghina atau dihina dan tidak menerima penghinaan tersebut, kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib, maka akan menjadi suatu urusan hukum. Oleh sebab itu, janganlah mencela dan menghina apapun kepada siapapun. Karena mencela termasuk keburukan yang dilakukan oleh lidah. Saudaraku, Imam Az-Zahabi rahimahumullah memasukkan perbuatan suka mencela atau menghina dalam daftar dosa yang besar. Beliau berkata, dosa besar ke-44 adalah orang yang banyak melaknat atau mencela. Oleh karena itu, sepantasnya kita sebagai umat Islam, seorang mukmin harus bisa menjauhinya. Sebagaimana wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Jurai Jabir bin Sulaim, janganlah engkau mencela seseorang pun. Abu Jurayi berkata, maka setelah itu aku tidak pernah mencela seorang yang merdeka, seorang budak, seekor unta, dan bahkan seekor kambing. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam suasana apapun dan kapapun, kita harus bisa menjaga kehormatan saudara kita. Mereka adalah berhak untuk dilindungi kehormatannya. Di sini, rasional dikalahkan oleh nafsu, sehingga langkah yang dilakukan berdasarkan keinginannya. Tahukah bahwa
fitnah dan ghibah itu dosanya berat dan apabila kita menanggungnya. Maka janganlah berbuat sia-sia yang menuju pada kebinasaan. Saudaraku, seorang muslim dan mukmin memiliki kedudukan yang sama-sama istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seseorang suka mencelanya, karena hal itu merupakan perbuatan kefasikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan sabdanya dari Zubaid, dia berkata, aku bertanya kepada Abu Wa'il tentang Murji'ah, satu kelompok yang berpendapat bahwa amal tidak termasuk iman, sehingga kemaksiatan tidak membahayakan iman. Maka dia berkata, Abdullah telah menceritakan kepada beliau bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencela seorang muslim merupakan suatu kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudaraku, seseorang yang menerima pujian terasa nikmat di hati. Hal ini sangat manusiawi. Kadang sebagian orang yang berharap pujian dengan melakukan sesuatu hal, ternyata pujian bisa datang karena jabatan, harta, kepandaian, kepintaran, sikap, kedermawaan, dan masih banyak lainnya. Namun ingatlah, pujian itu tidak akan membawa manfaat dan juga tidak akan membawa perubahan pada dirimu. Bahkan belum tentu menambah kemanfaatan untuk kita. Memuji seseorang ada kalanya dibolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa menempatkan diri atas pujian dan celaan pada dari orang lain. Janganlah menjadi sombong saat menerima pujian, dan janganlah menjadi emosional saat menerima celaan dari manapun. Semoga kita tetap terjaga dari celaan orang lain dan bisa menjaga untuk tidak sombong atas pujian dari orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.